Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brianda Ravalevina dengan NIM 120118443 dari TI 42 GPMTC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video week 14 mengenai pilar dari TPM, yaitu Plant Maintenance. Yang pertama itu ada pengertian. Untuk pengertian dari pemeliharaan terencana menurut Hasriono tahun 2009 adalah perawatan yang diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, program dari maintenance itu akan dilakukan harus dinamis dan memerlukan pengawasan dan pengendalian secara aktif dari bagian maintenance melalui informasi dari pencatatan riwayat mesin atau peralatan itu sendiri. Selanjutnya ada keuntungan yang dilakukan plant maintenance. Yang pertama itu pengurangan perawatan darurat, yang kedua itu pengurangan waktu menganggur, yang ketiga itu menaikkan ketersediaan availability untuk produksi, yang keempat itu meningkatkan penggunaan tenaga kerja untuk pemeliharaan dan produksi, yang kelima itu pengurangan pergantian suku cadang, yang keenam itu meningkatkan efisiensi mesin atau peralatan, yang ketujuh itu dapat menstandarkan prosedur kerja, biaya, dan waktu penyelesaian pekerjaan, yang kedelapan itu dapat meningkatkan produksi dan penghematan biaya. Kerugian menurut Subiantoro dan Halim tahun 2013, perancangan yang dilakukan adalah dengan menentukan mesin-mesin apa saja yang dapat diubah menjadi sistem yang baru dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dibutuhkan. Sistem plan maintenance ini harus dikembangkan menjadi sistem maintenance yang terjadwal atau biasa disebut dengan schedule maintenance. Schedule maintenance itu akan digunakan agar dapat mengganti spare part pada mesin itu secara tidak terlambat. Selanjutnya ada data penting. Yang pertama itu ada laporan permintaan pemeliharaan, yang kedua ada laporan pemeriksaan, yang ketiga laporan perbaikan, dan ada lain-lain. Kemudian pemeliharaan terencana atau plan maintenance terdiri dari 3 bentuk pelaksanaan menurut Sepen tahun 2004. Lalu yang pertama itu ada preventive maintenance, pemeliharaan pencegahan, yaitu untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan ditemukannya kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi itu mengalami kerusakan pada saat waktu produksi. Dengan demikian, semua proses fasilitas produksi yang diberikan preventive maintenance akan terjamin kelancarannya dan selalu diusahakan dalam kondisi untuk siap digunakan untuk setiap operasi dan proses produksinya. Lalu sehingga dapat dimungkinkan pembuatan suatu rencana dan jadwal pemeliharaan perawatan itu sangat cermat dan rencana produksi itu akan lebih tepat. Yang kedua itu ada corrective maintenance atau pemeliharaan perbaikan. Itu kegiatan maintenance yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan pada mesin atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga itu ada predictive maintenance, adalah tindakan di mana dilakukannya pada tanggal atau sesuai penetapan berdasarkan prediksi hasil analisa dan evaluasi data operasi yang diambil untuk menentukan bahwa prediktif itu berupa getaran, temperatur, vibrasi, flow rate, dan lain halnya. Kemudian perencanaannya itu dapat dilakukan berdasarkan data dari operator di lapangan melalui ajuan dari work order ke departemen maintenance untuk melakukan tindakan yang tepat sehingga tidak akan merugikan perusahaan itu. Selanjutnya ada penerapan pilar plan maintenance menurut Diaz Reza et al. Tahun 2019 berfokus untuk mencapai dan mempertahankan ketersediaan mesin biaya perawatan itu optimal, peningkatan keandalan dan kemampuan perawatan mesin, nol kegagalan dan kerusakan, serta memastikan selalu ketersediaan suku cadang. Selanjutnya ada studi kasus dengan judul penerapan plan maintenance untuk produksi downtime mesin MOJ3 di Departemen Finishing PT XYZ. Untuk judulnya itu tadi, untuk jurnalnya itu dari riset teknik industri. Untuk volumenya itu volume 1 halaman 68 sampai 76, penulis Naufal Fadila Afrilio Rita P.A. Hidayah. Tahun terbitnya itu tahun 2021. Dengan tujuan yaitu menentukan interval pemeliharaan yang dapat bereduksi downtime pada MOJ3 di Departemen Finishing pada PT XYZ dan menentukan rencana pemeliharaan berdasarkan total biaya pemeliharaan yang paling kecil.
Untuk latar belakang, PT Executive itu adalah salah satu perusahaan yang memproduksi karung plastik dan waring kepada distributor lokal dengan strategi respon permintaan MTS dan konsumen luar negeri. Dengan strategi respon MTO, perusahaan ini memiliki dua plan, yaitu plan 1, Departemen Produksi yang melakukan proses produksi dari biji plastik hingga menjadi gulungan karung, dan plan 2 itu Departemen Finishing yang melakukan proses pemotongan dan penjahitan penggulungan karung sehingga menjadi karung yang telah dikemas. Penelitian ini dilakukan di Departemen Finishing. Rangkaian proses produksi ini di Departemen Finishing terbagi menjadi 3, yaitu pemotongan, penjahitan, dan pengepakan. Proses pemotongan dan penjahitan itu dilakukan dengan menggunakan MOJ, sedangkan proses pengepakan dilakukan dengan mesin MOT. Terdapat 6 mesin MOJ, yaitu 1, 2, 3 untuk memproduksi ekspor dan MO456 dengan untuk memproduksi pesanan konsumen lokal. Untuk tabel pertama dapat dilihat kerusakan mesin MOJ ekspor itu sehingga mengakibatkan downtime, sehingga PT Executive itu tidak memiliki jadwal pemeliharaan dan hanya akan melakukan perbaikan ketika mesin itu mengalami kerusakan. Untuk tabel yang pertama itu ada jenis mesin 1, 2, 3 dengan downtime per jam, lalu ada jam kerja per jam, dan persentase dari downtime. Lalu untuk tabel kedua itu tingginya downtime mesin MOJ3 itu mengakibatkan proses produksi itu henti karena karung itu yang diproduksi pada mesin MOJ3 tidak dapat dipindahkan ke mesin yang lainnya. Untuk tabel 2 itu ada keterangan tahun 2017, 18, dan 19 dengan mesin MOJ 1, 2, 3 dengan keterangan jumlah produksi per lembar, jumlah cacat per lembar, dan juga persentase cacat untuk masing-masing ketiga mesin tersebut. Selanjutnya ada analisis dan hasil riset yang dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama itu ada tabel dan diagram Pareto kerusakan mesin MOJ3. Terdapat beberapa jenis kerusakan yang mengakibatkan downtime. Kerusakan itu berasal dari komponen mesin sehingga perlu adanya perbaikan atau pergantian pada tabel 3. Dengan keterangan jenis kerusakan, komponen yang mengalami kerusakan, dan juga frekuensi kerusakan. Yang juga digambarkan pada diagram Pareto pada gambar 1 untuk frekuensi kerusakannya itu dari MOJ3. Selanjutnya dan yang kedua, identifikasi distribusi TTF dan TTR dengan menggunakan Index of Fit metode least square curve fitting. Nilai index of fit itu rentang 0 sampai 1 dengan hubungan variabel X terhadap Y. Identifikasi itu dengan 4 jenis distribusi kerusakan, yaitu normal, log normal, eksponensial, dan Weibull. Dengan identifikasi distribusi itu untuk mencari tahu karakteristik data pada distribusi sesuai tabel 4 untuk rekapitulasinya. Pada klip konveyor, penyangga pisau, dan juga looper jahit. Untuk yang ketiga itu menggunakan uji kecocokan distribusi goodness of fit test CTF dan TTR akan berpengaruh terhadap perhitungan parameter MTTR dan MTTF. Goodness of fit test melakukan untuk keempat distribusi kerusakan, distribusi normal dan log normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, distribusi eksponensial menggunakan uji Berlet, dan distribusi Weibull menggunakan uji Mann. Adapun rekapitulasi perhitungan goodness of fit TTF dan TTR komponen klip konveyor, penyangga pisau, dan looper jahit ditunjukkan pada tabel 5 rekapitulasinya. Lalu yang keempat itu ada perhitungan TTF dan MTTR. Untuk tabel yang sebelumnya itu terpilih distribusi Weibull. Maka selanjutnya parameter yang digunakan untuk menghitung MTTF dan TTR adalah bentuk alfa dan beta. Untuk tabel 6 itu ada rekapitulasi perhitungan MTTF dan MTTR komponen dari ketiganya, yaitu klip konveyor, penyangga pisau, dan juga looper jahit. Terlihat untuk alfa dan betanya. Lalu langkah kelima adalah prediksi downtime setelah penerapan plan maintenance melalui keandalannya masing-masing komponen pada tabel 7, maka diketahui ketidakandalannya. Downtime itu dipengaruhi oleh presentasi ketidakandalan. Semakin tinggi presentasenya itu, maka akan semakin meningkat downtime-nya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketidakandalan itu berbanding lurus dengan downtime. Prediksinya itu dilakukan dengan berdasarkan ketidakandalan komponen dengan asumsi penggunaan mesin sebelum dan setelah perbaikan itu sama. Terlihat pada tabel 8 itu perbandingan sebelum dan setelah terjadinya plan maintenance saat ini, perbaikan dan selisihnya.
Untuk waktunya downtime itu per jam. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan plan maintenance dengan memudahkan interval pemeliharaan agar dapat meningkatkan keandalan mesin. Interval pemeliharaan itu ditentukan 3 komponen kritis mesin. MLJ3 yaitu klem konveyor, penyangga pisau, dan looper jahit. Selanjutnya yang kedua itu ada hasil perhitungan menunjukkan bahwa interval pemeliharaan komponen klip konveyor sebesar 90 jam, penyangga pisau sebesar 72 jam, dan looper jahit sebesar 105 jam. Dengan interval pemeliharaan yang menghasilkan downtime, klip konveyor dapat direduksi menjadi 19,41 jam, komponen penyangga pisau itu menjadi 8,55 jam, dan komponen looper jahit menjadi 6,17 jam. Hasil yang keempat itu perhitungan menunjukkan bahwa pemeliharaan bersama dengan pemeliharaan waktu 105 jam mampu menurunkan total pemeliharaan dari Rp207.963.924 untuk saat ini menjadi usulannya Rp91.808.815. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya ambil. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.